Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan sebuah tugas, yaitu dari mata kuliah manajemen konstruksi untuk membuat sebuah video unggahan mengenai materi yang sudah diberikan oleh Pak Afif selama ini. Kali ini saya memilih sebuah materi, yaitu K3 konstruksi. Perkenalkan dulu, nama saya Jang Irfan Maulana dari kelas C Teknik Sipil 2017 Universitas 17 Agustus Semarang. Dari yang pertama yaitu pengertian K3. K3 adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapan dalam upaya mencegah kecelakaan kerja. Kepanjangan dari K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Pada kali ini saya mengambil sebuah tema, yaitu bekerja dengan giat dan pulang dengan selamat. Selanjutnya yaitu latar belakang K3. Latar belakang K3 adalah kegiatan konstruksi yang merupakan unsur penting dalam sebuah pembangunan. Kegiatan konstruksi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, antara lain yang menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Kegiatan konstruksi harus dikelola dan memperhatikan standar dan ketentuan K3L yang berlaku. Selanjutnya yaitu prinsip dasar penerapan K3, yaitu keseimbangan antara hazard atau bahaya dengan kontrol, di mana dalam sebuah lingkup pekerjaan pasti ada zona bahaya. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan pengawasan untuk mengantisipasi kegiatan kecelakaan kerja yang mungkin bisa terjadi suatu saat. Selanjutnya yaitu sasaran K3. Sasaran K3 meliputi 1. Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, baik formal maupun informal. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi yang dipakai secara aman dan efisien. Yang ketiga, menjamin proses produksi yang berjalan lancar. Selanjutnya yaitu tinjauan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang menyatakan melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga dapat kinerja meningkat. Yang kedua yaitu menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Yang ketiga, memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman. Selanjutnya, dasar hukum peraturan K3 konstruksi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 01/Men 1980 tentang K3 konstruksi. Yang ketiga yaitu SKB Menaker dan Men PU Nomor 174 Tahun 1986 dan Nomor 104/KPTS/1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi. Selanjutnya adalah penerapan K3 konstruksi dalam proyek. Kali ini saya mengambil tema yaitu APD untuk diri kita sendiri. Kesehatan bermula dari kita, bukan orang lain. Yang pertama yang diperhatikan adalah helm safety yang sesuai standar SOP. Yang kedua adalah goggles atau kacamata. Yang ketiga adalah wear pack atau pakaian kerja. Selanjutnya yang keempat adalah body harness untuk pekerja yang berada di ketinggian. Selanjutnya adalah sarung tangan untuk melindungi tangan. Lalu yang terakhir adalah safety boot atau sepatu safety. Nah, kali ini saya memberi sebuah contoh kasus kecelakaan kerja dikarenakan dari human error atau dari manusia atau dari diri kita sendiri.
bisa dilihat di layar. Pada kolom nomor 1 terlihat seorang pekerja sedang memotong papan begesting, namun tidak memperhatikan alat pemotong dan memilih untuk berbicara dengan temannya. Nah, ini sangat berakibat fatal. Yang pertama, fatal untuk dirinya sendiri, dan yang kedua fatal untuk pekerja lain yang berada di bawahnya karena bisa tertimpa oleh material begesting. Yang kedua adalah mobilisasi tanah. Mobilisasi tanah tidak menerapkan konsep ketiga, yaitu tidak menutup bagian truk atas, sehingga mengakibatkan apabila terdapat jalan yang bergelombang, itu material bisa terjatuh mengenai pekerja yang lain atau yang lewat. Ini sangat berbahaya, teman-teman. Lalu yang nomor 3 atau di kolom ketiga, pekerjaan yang berada di ketinggian. Nah, kalau saya lihat si pekerja ini sedang memperbaiki tiang listrik ataupun tiang lampu menggunakan mobil kren. Namun untuk penempatan mobil kren itu tidak memperhatikan bahwa di belakangnya terdapat jaringan listrik, dan apabila mobil kren melakukan manuver atau putar balik atau mundur ke belakang, itu bisa menyenggol kabel listrik. Sangat berbahaya bagi pekerja yang berada di bucket, bisa tersetrum. Selanjutnya nomor 4 yaitu pekerja yang riskan karena kemungkinan tertimpa material begesting tadi. Dan kita lihat di bagian bawah terdapat beberapa serakan kabel yang terkelupas, stop kontak yang tidak tertutup, tidak aman. Nah, apabila pekerja tersebut jatuh dari tangga dan pas di bawahnya terkena kabel yang terkelupas atau stop kontak yang nggak terlindungi, itu bisa berakibat tersetrum dan sangat fatal. Yang kelima yaitu sudah jelas ada tanda bahaya mudah terbakar, namun masih terdapat pekerja yang merokok. Nah, ini membahayakan dirinya sendiri dan lingkungan suatu proyek. Mohon teman-teman untuk yang merokok diperhatikan merokok itu di suatu tempat yang sudah disediakan, jangan sembarangan seperti yang ada di layar. Yang nomor 6 yaitu pemindahan material menggunakan mobil kren atau alat berat, namun tidak memperhatikan apakah material tersebut sudah terikat dengan benar atau belum, sehingga terdapat material yang terjatuh. Contoh saja di kolom nomor 6 yaitu material besi terjatuh dari ikatan. Nah, ini kalau di bawah ada orang lewat tidak memakai helm, ya ini sangat fatal. Contoh human error yang sering terjadi di proyek-proyek sekarang. Dan yang ketujuh yaitu pekerjaan galian. Pekerjaan galian tidak memperhatikan proteksi lereng dari galian yang bisa mengakibatkan longsor. Nah, ini pekerja yang berada di bawah kemungkinan bisa tertimbun longsor karena ulahnya dia sendiri. Lalu yang kedelapan yaitu pekerja yang mau naik ke atas dari galian tanah tadi tapi tidak memakai tangga. Dia minta bantuan temannya untuk menarik. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Tetap harus ada tangga, entah tangga scaffolding atau tangga biasa untuk keselamatan dirinya sendiri ketika naik supaya tidak terperosot. Lalu yang terakhir yang nomor 9 yaitu misalnya nih dalam sebuah area tambang galian tersebut sudah tidak ada aktivitas lagi, namun di tepi-tepi galian tidak diberikan safety line. Nah, ini bagi orang-orang atau masyarakat awam yang tidak tahu atau anak kecil, ini bisa tercebur karena tidak tahu kalau di bawah itu adalah galian. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus kecelakaan kerja yang diakibatkan secara atau oleh teknis. Misalkan nih, satu contoh yaitu runtuhnya jembatan penyeberangan orang JPO. Nah, ini terlihat tiang girder sepanjang span 50
tergeletak, terjatuh, terguling. Bisa kita lihat ini dikarenakan girder yang tidak diberi bracing. Nah, sehingga karena girder itu sambungan dari beberapa portal girder yang disambung, di stressing, dalamnya diisi tendon. Nah, dengan guncangan yang sangat sedikit dia itu bisa melintir. Oleh karena itu ketika erection girder seharusnya diberi bracing di kanan kiri girder sepanjang girder tersebut, sehingga apabila terjadi goncangan atau dari crane mungkin ada jalan yang kurang bagus atau bergelombang ketika crane lewat, itu tidak mengakibatkan girder terguling. Selanjutnya yaitu runtuhnya girder flyover di Jalan Tol Pasuruan Probolinggo. Kali ini kasusnya beda, yaitu 3 girder sudah terpasang rapi di posisinya. Nah, ketika erection girder keempat, lagi-lagi si crane itu mendapatkan goncangan lagi, entah karena angin atau karena manuver dia yang jalannya tidak rata. Nah, akhirnya girder yang dia bawa menyenggol girder nomor 3, selanjutnya menimpa nomor 2 dan nomor 1, dan akhirnya girdernya jatuh semua. Ini menyebabkan 1 korban meninggal dan 2 luka-luka. Sangat disayangkan. Lalu selanjutnya adalah, nah ini yang heboh di pertengahan tahun, di akhir tahun 2017, yaitu runtuhnya beton girder. Salah lagi balok girder, kali ini di Jalan Tol Pemalang Batang Semarang yang sempat viral di media sosial YouTube maupun Instagram. Sebenarnya itu sudah mengikuti SOP, cuman bracing yang berada di girder ini kurang panjang. Dia cuma memasang bracing di tengah, tidak full. Nah, terlihat di sepertiga girder nampak patah, namun yang di bagian tengah masih kuat karena masih ada bracing kan, jadi tidak ikut patah. Nah, secara teknis, secara alat berat pun sudah memenuhi syarat. Nampak crane yang tonasenya besar-besar. Nah, ini kesalahannya cuma di bracing yang kurang sempurna, kurang panjang, cuma ada di tengah. Selanjutnya, nah ini adalah kegagalan konstruksi, yaitu ambruknya selasar gedung BI Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Ini merupakan, menurut saya ini merupakan kegagalan konstruksi karena si pihak konsultan tidak memikirkan bagaimana sebuah cantilever plat apabila dibebani dengan beban yang mungkin sungguh sangat maksimal akan kuat atau tidak dengan lebar yang seperti yang ada di gedung BI. Kalau saya lihat kejadiannya ketika sekelompok mahasiswa dari kampus di Jakarta sedang menjalankan kunjungan kerja atau kunjungan lapangan mungkin, ketika itu sedang mengantri di depan lift. Nah, karena mengantri lift otomatis mahasiswa bergerombol di depan lift dengan jumlah yang banyak. Nah, ini nampaknya dari si plat tidak terdapat balok balok cantilever. Nah, mungkin platnya juga tipis, atau mungkin cantilevernya terlalu panjang melebihi 3 meter, dan balok penyangganya ini bukan balok sih, ini namanya apa ya, semacam tiang penyangga yang dari besi ini tidak kuat. Alhasil ambruklah selasar di gedung BI Jakarta. Nah, ini perlu diperhatikan untuk teman-teman yang berada di konsultan. Ketika mendesain sebuah cantilever, tolong dicermati berapa cantilever panjang yang mau kalian pakai. Usahakan ikut SNI atau peraturan yang sudah ada supaya aman dan tidak terjadi kecelakaan setelah
bangunan jadi. Selanjutnya yaitu turap atau retaining wall atau DPT atau dinding penahan tanah yang longsor di underpass selatan Bandara Soekarno-Hatta. Padahal yang saya dengar ini baru jadi sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Setelah diguyur hujan selama 2 jam, tanah mengalami desakan, mungkin karena jenuh atau karena faktor tanah yang mendorong dinding penahan tanah. Nah, ini menurut saya apakah besinya yang tidak kuat, perkuatan besi, atau mungkin jarak antar besinya, besi tulangan pokoknya kurang rapat, atau posisi kaki DPT atau turap kurang turun. Karena kalau kakinya terlalu naik atau dekat dengan existing, itu apabila kedorong sedikit aja itu bisa guling. Nah, menurut saya seperti itu. Dan yang kedua mengenai pembesian yang tidak sesuai dengan kaidah, mungkin saja lapangan tidak mengikuti aturan dari gambar kerja. Ini bisa terjadi. Sungguh disayangkan, namun ada satu kejadian di mana DPT atau turap yang sampingnya itu tidak patah. Nah, kalau saya lihat ini pasti ada suatu dilatasi atau pemisahan antara retaining wall 1 dan retaining wall 2, sehingga ketika retaining wall 1 ini longsor, ini tidak terbawa. Cuman patut kita pelajari lah untuk next project ketika mendesain suatu turap, karena kita berhubungan dengan alam, sebisa mungkin faktor keamanannya lebih dari 2%. Saran saya seperti itu. Selanjutnya yaitu, nah ini begesting dari suatu pierhead yang roboh ketika pengecoran. Ini sangat riskan karena dalam ketinggian 1. Yang kedua, harus menahan beban dari besi. Nah, tahu sendiri lah kalau begesting, kalau pierhead itu biasanya, kalau pengalaman saya itu besinya memakai diameter 32, diameter 25, yaitu besi-besi yang gede dan berat. Nah, ditambah lagi beban dari beton. Untuk teman-teman yang berada di proyek atau bekerja di proyek dengan posisi sebagai pelaksana, tolong perhatikan ketika mau melakukan pengecoran, apakah sudah kuat si begesting, si perancah, si support, atau si mungkin pakai kayu atau mau pakai habim. Tolong diperhatikan bahwa itu sudah kuat. Apabila kurang yakin, mungkin bisa minta justifikasi dari konsultan supervisi, biar kejadian pierhead begesting roboh tidak terjadi di proyek selanjutnya. Alhamdulillah pada kejadian kayak seperti ini hanya korban luka-luka 6 orang, tidak sampai dengan korban meninggal dunia. Sekian video unggahan mengenai pembelajaran K3 konstruksi dari saya. Jangan lupa subscribe YouTube saya, bisa nanti di bawah. Jangan lupa like, pencet tombol like, dan jangan lupa pencet tombol dering supaya kalian apabila saya upload video yang baru, kalian mendapatkan notifikasinya. Sebelum mengakhiri, ada satu yel-yel dari saya untuk teman-teman yang bekerja di dunia konstruksi. Accident no, prestasi yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.